Oke, kita akan lanjutkan ya. Untuk login dan listnya kita akan buat register dulu untuk memastikan bahwa ini benar. Kita butuh nama pengguna, nomor HP, username, dan password. Kita butuh 4 itu saja. Lalu kita buat di sini fungsi untuk registernya. Nah, kita buka untuk register ya, register, kemudian ini coba kita kasih semacam ini, set $post submit. Oke, sorry, else. Nah, ini di copy seperti ini. Nah, lalu di sini kita akan buat registernya. Di sini front end, nama pengguna kita akan sesuaikan dengan fieldnya. Seperti ini. Lalu yang kedua, nomor HP, ini kita akan login ke no HP. Lalu yang ketiga, username, input post, username, lalu password, lalu kita put seperti ini password. Nah, selanjutnya ini kita bungkus ya, kita lupa array seperti ini. Ini juga di tutup kurung, lalu copy di sini, lalu kita ke model front end-nya, kita akan simpan public function register pembeli $data $this db insert tabelnya. Nama tabelnya apa? Iya, nama tabelnya tabel pembeli. Ini parameternya array seperti ini. Lalu kita buat satu lagi, detail pembeli, ini dari user seperti ini. Lalu this db query, kita buat tbl pembeli username dengan $user. Oke, setelah itu kita akan buat pengecekan untuk user yang sudah terdaftar nggak bisa daftar lagi. Username, cek username. Ini lupa ya, ini return
depannya cek username, username, lalu kita return di sini, lalu kita paste di sini username. Oke. Seperti ini. Register pembeli. Oke. Nah, di sini selain 4 field ini, kita ingin lihat nih setelah itu yang jadi concern pembeli itu apa? Tanggal daftar. Oke, berarti di sini kita akan buat tanggal daftar tuh ini nih, ini dia, kita ganti ya, kita ganti date time, lalu simpan tanggal daftar, ini date YMDHIS. Kemudian di sini dolar, register pembeli. Sudah gitu parameternya data, kalau kita redirect ke fungsi front end selesai daftar. Nah, seperti ini. Kita buat lagi fungsi selesai daftar, function selesai daftar. Nah, di sini kita buat lagi gini, public function gagal login. Jadi kita buat dua fungsi di sini untuk daftar. Selesai daftar itu kita akan arahkan dia ke laman login. Terus kita start di sini. Nah, ini juga gagal login juga. Taruh di sini. Lalu coba di sini ada kita kasih ini sukses ini sukses daftar. Lalu ini laman gagal login. Oke. Seperti apa laman login sukses daftar ini? Nah, kita di view-nya kita buat satu view namanya laman login sukses daftar.php. Oke, kita login, copy, sesuai di sini. Lalu kemudian di sini ditambahkan, di atas ini ditambahkan tulisan seperti ini, H6 Allegiant Center, lalu tutup H6. Di sini selamat user kamu sudah dibuat, silakan login. Nah, kemudian kalau yang di laman gagal daftar, kita juga buat front end-nya laman gagal login.php.
isinya juga sama, login aja, cuman yang berbeda di ucapan di atas itu. Ini H6 line center lalu terus username atau password salah. Lalu kita buat kalau misalkan user itu sudah ada laman user terpakai.php. Nah, ini bukan lagi copy dari login tapi dari register dengan tulisan di sini H6 line center, lalu di sini user sudah terpakai, silahkan menggunakan user lainnya. Oke, udah ya. Jadi ini kita sudah siapkan form untuk kemudian beberapa kondisi. Jadi yang pertama dia sukses daftar, kemudian dia gagal daftar, kemudian kalau misalkan usernya sudah dipakai orang. Nah, di sini kita akan tambahkan seperti ini. $username sama dengan ini ya. Seperti ini. Lalu di sini kita cek sama dengan $this model front end. Di model front end itu cek username, di model front end nya itu cek username, $username seperti itu. Jika if $check num rows lebih dari 0, ini lanjut kita untuk cek usernya ya. Kalau dia lebih dari 0 itu artinya user ini sudah pernah dipakai gitu loh. Dan kita buat if else nya di sini. If else nya seperti ini. Lalu kita kasih fungsi kalau dia sudah ada, maka kita lempar aja ke view yang sudah kita buat tadi ya. Front end size laman terpakai. Oke. Terus kemudian bawah ini copy aja, selesai daftar dimasukkan di sini, lalu dipindah ke dalam else nya. Kalau dia belum terdaftar ya dia akan tersimpan gitu. Nah, kita refresh kan, lalu ini isiannya sudah oke. Lalu kita perhatikan ini kayaknya placeholdernya ada yang kurang tepat deh, gak enak dilihat. Kita buka dulu view laman registernya. Ini info example itu kan bawaan ya, embed dari si template. Jadi kita akan gunakan placeholder yang
yang sesuai dengan apa yang kita buat. Oke. Seperti ini kita buat untuk HP, kita buat tab numbernya, tab inputannya itu number, lalu holdernya ini untuk username, itu kita tetap pakai teks dan password. Lalu ya oke, sudah sesuai harusnya ya. Kita refresh. Nah, ini udah berubah ya fieldnya. Oke, kalau sudah, coba kita buat Ahmad, ini Ahmad Budiarto. Lalu oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita buat ini di username ya. Oke, setelah itu saya sekian dulu untuk video kali ini.